Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Wulandari. Saya dari program studi agroteknologi kelas A, Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom. Saya akan menjelaskan teori atom menurut 1. Democritus, 2. John Dalton, 3. Thomson, 4. Goldstein, 5. Rutherford, 6. Niels Bohr, 7. Mekanika kuantum yang terbagi menjadi 3 yaitu de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Teori atom menurut Democritus yaitu dia menyatakan bahwa bila suatu materi dibagi menjadi bagian yang paling kecil lagi, lalu terus dibagi lagi di mana akan sampai suatu bagian yang sangat sulit yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dihancurkan disebut dengan atom. Dari kata atomos dalam bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Democritus juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perbedaan sifat dari material yang berbeda, atom dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Berdasarkan model atom yang dibuatnya, Democritus mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut atom. Teori atom John Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap, hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Menurut Dalton, 1. Partikel terkecil mirip bola pejal dan tidak dapat dibagi lagi atau dia padat. Yang kedua, atom dari unsur sama dan sifatnya sama. 3. Tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi atom membentuk senyawa. Contohnya, C ditambah O sama dengan CO2. C ditambah 2O itu sama dengan CO2. Kelebihan dari teori Dalton dapat membuktikan hukum kekekalan massa. Massa di kiri sebelum reaksi sama dengan massa di kanan sesudah reaksi. Kekurangan dari teori Dalton ini yaitu atom merupakan partikel terkecil yang tidak sepenuhnya benar, karena di kemudian hari akan ditemukannya subatom. Tidak semua unsur yang sama memiliki massa yang sama. Teori atom Thomson. Thomson menyatakan bahwa atom seperti roti yang diberi taburan kismis. Thomson seorang penemu elektron. Kesimpulan yang bisa diambil dari teori atom Thomson ini itu partikel terkecil dengan elektron yang tersebar di berbagai tempat. Elektron bermuatan negatif, memiliki perbandingan antara muatan dan massa min 1,76 dikali 10 pangkat 8 C per G. Melakukan percobaan tabung sinar katoda di mana suatu katoda diberi potensial yang sangat tinggi dan akan mengeluarkan sesuatu. Penemuan elektron oleh Thomson ketika sedang melakukan suatu percobaan dengan tabung sinar katoda. Pada saat itu, Thomson melihat bahwa jika arus listrik akan melewati tabung vakum, ada semacam aliran berkilau yang terbentuk. Thomson yang menemukan bahwa aliran tersebut ini dibelokkan ke arah plat kutub positif. Teori atom Thomson membuktikan bahwa aliran tersebut terbentuk dari partikel kecil dari atom dan juga partikel tersebut bermuatan negatif, lalu Thomson menamakannya dengan elektron. Teori atom Goldstein. Goldstein pada tahun 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Selanjutnya, gas yang berada di belakang lempeng katode menjadi berpijar. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya radiasi yang berasal dari anode yang menerobos lubang pada lempeng katode. Sinar ini disebut sinar anode atau sinar positif. Sifat sinar anode antara lain 1. Merupakan radiasi partikel sehingga dapat memutar baling-baling. Kedua, dalam medan listrik atau magnet dibelokkan ke kutub negatif, jadi merupakan radiasi bermuatan positif. Yang ketiga, partikel sifat anode bergantung pada jenis gas dalam tabung. Goldstein melihat sinar katode dan dia melihatnya di belakang terdapat sinar yang bermuatan positif sama dengan proton yang memiliki massa yang lebih besar dari elektron. Teori atom Rutherford. Ernest Rutherford, orang Selandia Baru yang pindah ke Inggris pada tahun 1906 bersama dua orang asistennya yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui kedudukan partikel-partikel di dalam atom. Percobaan mereka dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempengan tipis emas.
Mereka berhasil menghitung bahwa massa partikel bermuatan positif itu kira-kira 1837 kali massa elektron. Kini kita menamai partikel itu dengan proton. Nama yang baru dipakai mulai tahun 1919 itu. Massa satu elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Massa satu proton sama dengan 1837 dikali 9,11 dikali 10 pangkat min 28 gram sama dengan 1,673 dikali 10 pangkat min 24 gram. Dari pengamatan mereka didapatkan fakta bahwa partikel alfa yang ditambahkan pada lempeng logam emas yang tipis, sebagian besar diteruskan, dan ada sebagian kecil yang dibelokkan. Bahkan ada juga beberapa di antaranya yang dipantulkan. Hal tersebut sangat mengejutkan bagi Rutherford. Penemuan ini menyebabkan gugurnya teori atom Thomson. Partikel alfa yang terpantul tersebut diperkirakan telah menabrak sesuatu yang padat di dalam atom. 1. Atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan, berarti sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Yang kedua, partikel yang mengalami pembelokan ialah partikel alfa yang mendekati inti atom. Hal tersebut disebabkan keduanya bermuatan positif. Ketiga, partikel yang dipantulkan ialah partikel alfa yang tepat menabrak inti atom. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atomnya yang menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sehingga atom bersifat netral. Rutherford juga menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi untuk mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling menolak. Teori atom Niels Bohr. Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron, baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung pada tingkatan energi elektron. Sehingga, elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Dan secara garis besar, Bohr mengumumkan model atomnya sebagai berikut. 1. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat elektron. Kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. 3. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. 4. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Mekanika kuantum. Yang pertama ada de Broglie. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang. Dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel, yang harus memiliki sifat gelombang. Semakin besar massa partikel sama dengan sifat gelombang semakin kecil. Sedangkan semakin kecil massanya seperti elektron, sifat gelombangnya harus semakin besar. Yang kedua yaitu Heisenberg. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan. Tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Menurutnya juga, kemungkinan tempat elektron berada atau ruangan tempat elektron atau disebut juga dengan orbital. Yang ketiga yaitu Schrödinger. Erwin Schrödinger mengajukan teori yang disebut teori atom mekanika kuantum. Kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut orbital. Orbital digambarkan berupa awan. Yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Kemudian, Werner Heisenberg
mengungkapkan bahwa metode eksperimen yang digunakan untuk menemukan posisi atau momentum suatu partikel seperti elektron dapat menyebabkan perubahan, baik pada posisi, momentum, atau keduanya. Teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atau mekanika kuantum sebagai berikut. 1. Posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. 2. Atom mempunyai kulit elektron. Ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. 4. Setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron. Itulah beberapa teori atom yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Saya memohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun pengucapan. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.